Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fatir Fansyah dengan NIM 255 030 100 111 178. Di sini saya akan menjelaskan, memberi tanggapan dan menganalisis argumentasi yang dibuat Rocky Gerung tentang Pancasila. Dalam video yang pertama, Rocky Gerung mengkritik disertasi yang isinya itu adalah ateisme hanya dapat dicegah melalui penataran Pancasila. Menurut Rocky Gerung, justru ateisme diizinkan oleh Pancasila dalam sila kedua, ketiga, dan keempat. Dalam video tersebut, ia menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai pendukung argumennya. Ia mendefinisikan kemanusiaan dalam sila kedua sebagai humanisme sekuler, yang berarti manusia dapat menciptakan keadilan dan moralitas sendiri tanpa memerlukan teologi atau kepercayaan pada Tuhan. Di video itu juga Rocky Gerung secara eksplisit memisahkan pengejaran keadilan atau urusan duniawi dari kesalehan, urusan agama. Dalam filsafat Pancasila, kelima sila merupakan suatu sistem tunggal yang utuh. Sebagai contoh, sila kedua atau kemanusiaan tidak dapat lepas dari sila pertama, yaitu ketuhanan. Oleh karena itu, humanisme yang dimaksud oleh Pancasila adalah humanisme teistik, yaitu humanisme religius, bukan humanisme sekuler seperti yang dibahas oleh Rocky Gerung. Ini adalah kemanusiaan yang mengakui sumber dan kompas moralnya pada kekuatan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Secara singkat, argumen yang disampaikan di dalam video hanya logis jika kita melepaskan sila kedua dari konteksnya di dalam persatuan Pancasila. Jika dipahami sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, Pancasila mempromosikan kemanusiaan yang tidak terpisahkan dari ketuhanan, yang secara langsung bertentangan dengan kesimpulan pembicara. Dalam video yang kedua, Rocky Gerung memberikan pendapat atau memberikan argumen bahwa kelima sila dalam Pancasila bukanlah gagasan yang benar-benar lahir secara murni dari kebudayaan Indonesia. Sebaliknya, ia menyatakan kalau semua sila yang ada di Pancasila, konsep-konsepnya itu diimpor dari peradaban dan pemikiran Barat. Seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Rocky Gerung menyatakan bahwa konsep monoteisme, yaitu keyakinan adanya satu Tuhan, bukanlah asli Indonesia. Menurut Rocky Gerung, agama-agama mayoritas seperti Islam dan Kristen berasal dari peradaban Barat, Timur Tengah, dan Eropa. Sementara kepercayaan asli masyarakat Nusantara lebih beragam, mencakup animisme, politeisme, dan bahkan ateisme, yang justru sekarang terpinggirkan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam video tersebut, Rocky Gerung berpendapat bahwa gagasan humanisme yang mendasari sila ini tidak berakar dari tradisi lokal. Konsep penghargaan terhadap martabat manusia, menurutnya, baru dipahami oleh pendiri bangsa setelah mempelajari ide-ide dari Revolusi Prancis, yaitu liberté, kebebasan, terus égalité, kesetaraan, dan fraternité, persaudaraan. Selanjutnya adalah sila ketiga, persatuan Indonesia. Konsep persatuan atau nasionalisme juga dianggap sebagai produk impor dari Eropa. Ia menjelaskan bahwa nasionalisme lahir di Barat sebagai sebuah ide rasional untuk menyatukan wilayah setelah perang agama yang dipengaruhi oleh filsuf seperti Immanuel Kant.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sila yang menjadi dasar demokrasi Indonesia disebut sebagai sistem yang sepenuhnya diadopsi dari Barat, menurut Rocky Gerung. Rocky Gerung membandingkannya dengan sistem kerajaan yang ada di Nusantara, yang tidak pernah mengenal adanya pemilihan umum pada kala itu. Justru pemimpin-pemimpin yang ada di kerajaan tersebut dipilih berdasarkan keturunan sang raja sebelumnya atau mengikuti garis keturunan. Sila kelima, keadilan sosial. Gagasan keadilan sosial menurut Rocky Gerung dipahami oleh Soekarno setelah mempelajari Marxisme, sebuah teori politik sosial yang juga berasal dari Barat. Ia membandingkan sistem keadilan feodal di masa lalu, di mana keadilan didapat melalui kepatuhan mutlak kepada raja, bukan sebagai hak seluruh rakyat. Menurut filsafat Pancasila tidak pernah mengklaim bahwa nilai-nilainya lahir dalam ruang yang steril dari pengaruh luar. Justru, peradaban manusia secara inheren bersifat dialogis. Ia berkembang melalui pertukaran dan adaptasi gagasan. Keaslian Pancasila tidak terletak pada kemurniannya yang terisolasi dari pengaruh luar, melainkan pada kemampuan unik para pendiri bangsa untuk menafsirkan dan membumikan gagasan-gagasan universal ke dalam konteks spesifik keindonesiaan. Proses ini bukanlah impor, melainkan merupakan sebuah enkulturalisasi atau pengkristalan, atau biasa disebut pembudayaan. Justru keadilan Pancasila terletak pada proses penggaliannya. Bung Karno sering menyatakan bahwa ia menggali Pancasila dari bumi pertiwi Indonesia, yang secara filosofis ini merujuk pada proses menafsirkan dan mengangkat nilai-nilai yang sudah hidup dan terpendam dalam budaya, tradisi, dan alam bawah sadar bangsa kita. Ini adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dari materi yang sudah ada, bukan mengimpor barang jadi.